saling mengasihi. Karena tatuam asi ini dalam ajaran agama Hindu adalah aku adalah engkau, engkau adalah dia, dia adalah saya, dan begitu bahwa semua ini ada dalam diri itu ada energi Tuhan di sini. Yang tadi energi Tuhan ini adalah saya dalam Hindu itu adalah Atman, teman-teman Kristen Katolik itu adalah Roh Kudus, teman-teman Muslim sahabat kita adalah Nur Ilahi. Ini yang semua yang memberikan hidup. Bahwa dia bisa berjalan, bisa bernapas, ini karena itu. Tatuam Asi ini bertujuan untuk menekankan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Untuk selalu kembali kepada jati diri bahwa memandang makhluk lain itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama, yang harus kita sayangi, kasihi, dan tidak boleh dihina dan disakiti. Konsepnya setara berarti? Setara, betul. Apapun kekurangan teman sahabat kita itu, apapun agamanya, harus kita saling berbagi dan saling rangkul di sana, saling memberikan kasih sayang yang utuh. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masih dengan Pak Bagus. Pak Bagus ini kan tentu pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Dimanapun teman-teman berada ini latar belakang pendidikannya, keagamaannya ini sangat amat berbeda-beda Pak Bagus. Sehingga perlu mengenal apa yang disebut sebagai tatuam asi dalam agama Hindu. Dan tepat sekali Pak Bagus ini juga aktivitasnya pun di Kementerian Agama ya, Pak Bagus ya, luar biasa. Nah mungkin kita lebih mendalami tadi sudah di apa itu tatuam asi mungkin secara tipis sudah dijelaskan oleh Pak Bagus. Mungkin secara komprehensif lagi bisa dijelaskan kembali. Silakan Pak Bagus. Baik Mas Sultan, pemirsa MMI dimanapun berada, bahwa dalam aktivitas saya sebagai seorang pendidik dan aktivitas di Kementerian Agama, di masyarakat dan di organisasi, saya selalu menekankan kepada anak didik saya, generasi muda, untuk selalu saling mengasihi. Karena tatuam asi ini dalam ajaran agama Hindu adalah aku adalah engkau, engkau adalah dia, dia adalah saya, dan begitu bahwa semua ini ada dalam diri itu ada energi Tuhan di sana. Yang tadi energi Tuhan ini adalah saya dalam Hindu itu adalah Atman, teman-teman Kristen Katolik itu adalah Roh Kudus, teman-teman Muslim sahabat kita adalah Nur Ilahi. Ini yang semua yang memberikan hidup. Bahwa dia bisa berjalan, bisa bernapas, ini karena itu. Karena ada percikan terkecil dari Tuhan yang maha besar ini. Yang maha kuasa dan sumber dari segalanya. Itu berangkat dari sana bahwa kita, untuk apa kita bermusuhan? Bahwa kita menghirup udara yang sama. Bagaimana sih pelangi itu kalau dia berwarna-warni, begitu indahnya kita lihat, begitu indahnya kita pandang. Begitu juga taman bunga yang berwarna-warni bunganya ini. Begitu indahnya kita lihat, begitu juga sesama manusia. Walaupun dia berbeda-beda agama, suku, ras, dan budayanya, sama kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk lahir ke dunia ini untuk memperbaiki diri gitu. Selalu berbuat baik, melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, agar semuanya ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di alam semesta ini sebelum dia meninggalkan ke alam surgawi nanti. Itu sebenarnya esensi daripada ajaran tatuam asi itu, Mas Sultan. Ini penekannya di sana. Nah, kalau terkait dengan sumber sastra yang mengaitkan tatuam asi ini ada nggak kira-kira? Dalam sastra di Hindu ada, Mas. Misalnya di dalam Sarasama Saya, dia 2, itu sangat jelas bahwa manusia yang lahir di dunia ini di antara semua makhluk gitu menjadi manusia yang utama. Karena dia bisa melakukan perbuatan baik dengan melebur segala perbuatan buruk yang selama itu dia lakukan. Gitu. Sehingga selalu menjaga kasih sayang antar sesama manusia itu kuat dia. Sama-sama saling menyayangi, mengasihi tanpa harus ada kebencian. Di sini penekanan ada memang terkait ya dengan Trihita Karana yang dalam ajaran agama Hindu, bahwa menjalin hubungan antar sesama ini sangat-sangat utama dan prioritas. Tanpa bisa menjalin hubungan ini, kita kan sebagai makhluk sosial.
sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan teman satu dengan teman yang lain, sahabat satu dengan sahabat yang Berguyup lain. ya, Pak Biar guyup, sehingga jadi harmonis dia. Kalau dalam Hindu itu segalak segilik seguluk selunglung sebayan take. Itu dalam konteks Hindu itu bahwa dia senang susahnya sama-sama. Kita kenapa sih gitu? Ada nggak ada kita sama-sama gitu. Ada kita punya sedikit rezeki bagi-bagi gitu. Ada berkah sedikit berbagi, makanya dalam Muslim itu ada namanya zakat. Ya, Ingin berbagi dia sebenarnya. Kalau di Hindu itu ada punya gitu. Kalau teman-teman di gereja itu kalau setiap ke gereja selalu memberikan berbagi rezeki dia di sana. Sehingga untuk siapa? Untuk sesama dia. Untuk sesama yang memang kadang-kadang ada yang nasibnya masih belum beruntung gitu. Berbagi yang memiliki kelebihan sekarang gitu. Karena dampaknya bermanfaat untuk bermanfaat untuk sesama dia. Karena tali kasih itu penting antar sesama manusia ini yang hidup di dunia ini, tanpa harus membedakan siapapun dia harus semua dilayani gitu. Nah, tapi jangan yang dilayani itu jangan mentang-mentang juga gitu. Ya harus saling mengisi. Pemirsa, bahwa di dunia ini kita harus saling mengisi dan berbagi dan saling menyayangi antar sesama, tidak lebih dari itu maksudnya. Nah, kalau terkait dengan adakah kaitannya Pak Bagus dengan 3 kerangka dasar nih, kalau koreksi kalau saya salah ya Pak Bagus ya. Ini kan ada yang disebut sebagai tatwa, susila, dan upacara. Nah, kira-kira apakah nilai-nilainya ada yang berkaitan atau memang ini beda konsep yang memang juga harus dilaksanakan juga? Silakan Pak. Baik pemirsa MMI dimanapun Anda berada, bahwa di dalam Hindu itu ada 3 kerangka dasar agama Hindu, bahwa dia melakukan mengimplementasikan 3 kerangka dasar agama Hindu ini sama seperti telur. Telur ini adalah, kita bisa melihat telur. Telur itu ada kulitnya, ada putihnya, dan ada kuningnya. Nah, inilah 3 kerangka dasar agama Hindu. Ada tatwa, sama dengan kuning telurnya. Nah, ada etika susila, ada putih telurnya di sana. Susila. Ya, ada upacara dan upakara, putih telurnya, kulitnya. Nah, harus semua ini beriringan dan berjalan dengan seimbang. Kulit telurnya tidak boleh terlalu tebal, sulit nanti benih ini akan menetas dia. Kalau dia kulitnya terlalu tebal, upacaranya terlalu banyak misalnya, upacaranya terlalu sering gitu, tanpa harus melakukan berdana punya, beramal, terus beramal ilmu pengetahuan, materi yang kita miliki gitu, dan menjaga keharmonisan antar sesama, itu nanti tidak seimbang dia. Yadnya saja, maksudnya upakara saja yang tebalnya, kulitnya ditebelnya, nanti ini benih kuning telur ini sulit akan menetas menjadi ibarat ini telur Garuda. Nah, telur elang misalnya. Kapan dia akan bisa menetas dan terbang tinggi ke angkasa dan bebas menghirup udara itu? Nah, itu seperti itu konsep daripada 3 kerangka dasar agama Hindu ini. Tidak terlepas dari dasar hukumnya, filosofinya apa sih kita melakukan yadnya, kita melakukan upacara antar sesama manusia ini, manusia yadnya namanya, itu untuk apa sih? Menjalin hubungan. Di sana ada ke dalam konteks kerangka dasar agama ini. Berarti irisan-irisannya pun dapat kita temukan juga dengan ajaran Tatuam tadi ya. Tatuam masih ya, terkait dia. Terkait di sana. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Bagus. Tapi terkait dengan tujuan, sebetulnya apa sih tujuan dari Tatuam Asi ini, Pak Bagus? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Bagus. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Bagus. Pak Bagus, tadi apa sebetulnya tujuan dari Tatuam Asi ini, Pak Bagus? Baik pemirsa MMI yang budiman dimanapun Anda berada, bahwa ajaran
Tatuam Asi ini bertujuan untuk menekankan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan Oke. untuk selalu kembali kepada jati diri bahwa memandang makhluk lain itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama yang harus kita sayangi, kasihi dan tidak boleh dihina dan disakiti. Konsepnya setara berarti. Setara, betul. Dalam Hindu itu, dalam konsep Tatuam Asi ini sebenarnya bahwa tumbuhan itu hanya memiliki sabda dia. Oke. Dia hanya bisa tumbuh. Ciptaan Tuhan hanya bisa tumbuh tapi tidak bisa berpindah-pindah. Oke. Ya. Kalau binatang itu sabda dan bayu dia. Oke. Dia memiliki tripermanen sabda dan bayu. Sabda dan bayu ini dia bisa tumbuh, berkembang, bisa berpindah-pindah dia. Tetapi tidak memiliki idep seperti kita manusia. Manusia memiliki sabda, bayu, dan idap tripermanen. Oke. Nah kelebihannya manusia itu dengan binatang bedanya, binatang kalau kita kasih pagar sederhana saja dia nggak bisa melintas dia. Nggak mau melewati dia. Itu karena dia hanya bisa bertumbuh dan berkembang biak. Tetapi tidak ngerti dia. Nah kita manusia lebih itu bisa tumbuh berkembang biak dan bisa berpindah-pindah bikin rumah sendiri, bikin itu. Kalau binatang nggak bisa dia. Kalau misalnya kuda kita pagarin pakai bambu saja dia nggak mau lewat, dia diam saja di sana, dia makan diam, nggak mau padahal dia bisa nunduk sedikit bisa sebenarnya. Nah itu karena memang bedanya manusia binatang sama tumbuhan itu di sana, bahwa tujuan daripada Tatuam Asi ini bisa membedakan, saling mengasihi, tetapi walaupun dia binatang juga nggak boleh kita semena-mena gitu. Ada memang binatang peliharaan, memang ada binatang untuk dikorbankan. Tujuannya kenapa dikorbankan? Ya untuk meningkatkan dia bisa jadi binatang, dia berkorban untuk kepentingan manusia, bisa lama-lama menjadi manusia dia. Nah, itu ada apa unsur sustainnya di sana. Ada unsur di sana. Nah, Pak Bagus, berarti kan konsepnya setara berarti ya Tatuam Asi ini ya, dimana derajat manusia itu sama. Gitu kan. Tapi kalau misalkan terkait dengan kasta-kasta di dalam Hindu, apakah kemudian hal ini saling beriringan atau bagaimana penjelasannya kira-kira? Baik pemirsa MMI dimanapun Anda berada yang berbahagia selalu, bahwa dalam Hindu itu, dalam Weda itu sebenarnya warna. Warna ya, catur warna namanya. Kalau catur kasta itu memang dibuat oleh Belanda untuk mengkotak-kotakkan manusia agar dia merasa diri ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah gitu. Tetapi sebenarnya dalam konteks perusahaan juga harus ada tatanan itu gitu. Ada manajer, direktur, ada struktur organisasi namanya, ada job description-nya itu. Kalau dalam Hindu dikenal dengan warna. Nah, warna ini sama dengan tubuh manusia. Nah, pemirsa harus diketahui bahwa dalam Hindu itu ada warna namanya catur warna yang ada dalam Weda. Tapi kalau catur kasta tidak ada dalam Weda. Itu hanya tatanan dia. Nah, dalam Weda ini adalah warna. Warna ini sama dengan tubuh manusia. Tubuh manusia ada warna Brahmana itu di kepala dia. Warna kesatria itu di tangan. Tangan yang bisa melindungi. Kesatria itu melindungi dia. Brahmana ini adalah yang selalu berpikir tentang kebijaksanaan. Nah, baru Brahmana, Ksatria, Waisya. Waisya ini perut. Perut ini golongan para pedagang. Karena pedagang dia ini. Kalau ini Ksatria melindungi dia. Ini pemikir dia. Nah, kalau kaki ini adalah karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang membantu. Nah, tubuh ini kalau tanpa ada kaki mungkinkah dia bisa jalan? Nggak bisa. Tubuh ini tanpa ada perut, kalau dia lapar, bisakah dia berpikir tenang? Gitu tidak, Mas Sultan. Ini kondisi Bapak Ibu pemirsa yang budiman, itu konsep catur warna ini. Karena kalau dia hanya kepala saja tanpa ada yang melindungi, mengapa ksatria itu dikatakan tangan? Karena dia kalau misalnya kita mau dipukul pasti akan melindungi diri dia. Ini konsepnya dalam konteks catur warna, bahwa dia ini satu kesatuan yang utuh. Nah, siapa yang memilih itu silahkan. Nah, dalam kategori Brahmana ini yang pemuka-pemuka agama, imam, ustadz, pandita, pinandita, itu yang memang bergerak dalam bidang rohani. Nah, kalau ksatria ini pemerintah.
misalnya sebagai gubernur, wali kota yang memegang Birokrasi. birokrasi itu yang memang melindungi masyarakatnya dengan aturan-aturannya, sehingga tidak liar gitu bahwa ini lindungi dia, ini tidak harus dibeda-bedakan, ini aturan dia jalan. Nah, pedagang ini ya para pedagang, pebisnis yang pelaku ekonomi. Nah, itu makanya kalau negara itu kalau pelaku ekonominya kacau balau, ini ndak waras kan gitu, kepalanya ndak waras. Yang sibuk ini manusia, kemungkinan dia tidak saling lindungi, betul. tapi malah berantem dia. Tatanannya kacau. Nanti kalau misalnya ini pekerjanya nggak ada yang mau bekerja, semuanya mau jadi bos misalnya, kan tidak bisa. Makanya Tuhan menciptakan itu. Jadi warna ya, bukan kasta yang hierarkis sifatnya, bertentangan dengan Tatuam Asi tadi. Warna asrama dharma, bahwa dia antar sesama manusia saling membutuhkan. Satu dengan yang lain, masing-masing fungsinya. Ini kan banyak berkembang pemahaman di masyarakat bahwa ada kasta-kasta tertentu yang derajatnya itu di atas, ada yang rendah, sehingga saya berpikir kok di Tatuam Asi justru setara konsepnya gitu betul. ya Pak Bagus ya. Oke, nah kalau terkait dengan tadi sebetulnya ada kesamaan juga dengan yang kita diskusikan di episode lainnya gitu ya, terkait dengan Trihita Karana. Nah, ini apa kira-kira yang paling tidak yang membedakan deh dari konsep Tatuam Asi ini dengan Trihita Karana ini? Nah, ini kalau Trihita Karana kan dia hubungan pribadi dengan Tuhan, pribadi dengan alam lingkungannya gitu. Di mana dia tinggal, dia harus jaga. Kalau di Tatuam Asi lebih cenderung bagaimana dia hidup antar sesama manusia ini saling beraktivitas dan saling membutuhkan. Antara mungkin ada irisan kesamaannya dengan yang kedua kali ya. Yang kedua, hubungan antar sesama manusia. Ya. Tetapi dalam hubungan dia antar sesama manusia ini ada di sana unsur-unsur yang harus dikendalikan. Misalnya Sabta Timira tadi, yang 7 kegelapan tadi, dan ini kalau ini sudah tidak seimbang gitu, hubungan antar manusianya udah. Apalagi tadi berbicara tentang kasta dan warna. Ada kulina di sana, keturunan gitu. Keturunan, Nah, itulah merasa keturunan raja, keturunan pejabat harus diprioritaskan dia dulu gitu. Saya kan keturunan yang paling berbeda, kasta saya lebih tinggi. Membusung gitu. dadanya. Nah, ini itu yang kadang-kadang mabok karena itu. Membutahkan tadi Mas Sultan, gelap gitu. Manusia kalau gelap apa saja dilakukan gitu. Nggak tahu itu jurang, nggak tahu itu tembok yang akan dia hantam gitu. Dia jalan harusnya kan terang. Selalu dalam penerangan, dalam kesadaran hidupnya itu, bahwa apa yang dia lakukan itu penuh dengan kesadaran. Itu maksudnya. Supaya tidak mabuk tadi ya, merasa paling benar tadi ya. Itu keren. Nah, Pak Bagus, bagaimana kemudian kerukunan? Tadi seperti pembuka saya di awal, kita kan penuh dengan perbedaan, keragaman, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kerukunan itu dapat dipupuk agar dapat terciptanya Tatuam Asi sesama masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Bagus, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih dengan Pak Bagus. Bagaimana Pak Bagus ini? Bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan, keharmonisasian ini di tengah keberagaman, perbedaan yang kadangkala perpecahan itu disulut dari agama-agama, simbol-simbol agama itu, bagaimana kira-kira Pak Bagus? Oke, baik pemirsa MMI yang berbahagia, bahwa dalam Tatuam Asi itu yang diutamakan adalah menjalin keharmonisan dan kerukunan antar sesama umat manusia dimanapun dia berada dan tinggal, dan dalam suatu komunitas tertentu, apapun itu gitu. Komunitas agama, organisasi, kepemerintahan, dia harus selalu saling bekerja sama dan saling mengasihi dan saling membina, membimbing, berbagi dan saling mengisi di sana. Bahwa dia tidak boleh egois di sana. Nah, kembali lagi, egois merasa paling pintar, paling dibutuhkan gitu, sehingga manusia yang lain merasa, oh dia tidak perlu, tidak penting. Tidak, harus dirangkul. Dalam konteks ini, bahwa dia apapun kekurangan teman sahabat kita itu, apapun agamanya, harus kita saling berbagi dan saling rangkul di sana, saling memberikan kasih sayang yang utuh, tanpa ada
pemikiran-pemikiran yang lain yang menyebabkan nanti ada intrik-intrik tertentu. Tulus di sana. Dibutuhkan keikhlasan untuk saling memberi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang dimiliki dengan penuh keikhlasan di sana. Makanya apapun itu, misalnya kalau perayaan Hari Raya Nyepi di Bali gitu, nanti ada teman-teman Muslim yang menjaga gitu, misalnya jadi pecalangnya. Begitu juga Hari Raya Idul Fitri di Bali, ada yang orang lagi sholat, dia sebagai pecalang dia menjaga kenyamanan orang lagi sholat, misalnya di sana. Itu saling membutuhkan dia. Ya, sehingga tidak eksklusif. Teman-teman Muslim lagi sholat Idul Fitri, sholat Id, kita jaga jalan ini biar nggak sembarangan orang mengganggu. Masih pakai pakaian adat dia gitu. Begitu juga teman-teman Kristen lagi kebaktian, misalnya Natalan, teman-teman Muslim berjaga-jaga dia. Untuk menjaga kehidmatan tadi, teman-teman yang lain berhubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Harus saling jaga, itu konteks kerukunannya. Oke. Jadi memang kita nggak bisa melimpahkan itu hanya pada pemerintah saja, udah pemerintah aja deh yang jaga kerukunan itu, udah pemuka agama aja yang menjaga kerukunan. Tapi memang ini harus dimiliki tanggung jawabnya oleh semua ya Pak Bagus ya? Iya, memang semua terlibat, tokoh agama, tokoh masyarakat, antar organisasi saling menciptakan kerukunan yang kuat gitu. Apapun aktivitas keseharian di dalam masyarakat kan tidak harus melibatkan pemerintah gitu. Hubungan musyawarah mufakat itu dalam Pancasila kan harus saling apapun masalah yang dihadapi di masyarakat, baik tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Tidak ada hal yang memang tidak bisa dibicarakan. Semua masalah kalau dimusyawarahkan dengan mufakat, mencapai satu mufakat, itu akan indah pada waktunya. Maksudnya akan harmonis dia. Tidak ada saling masih terganjal masalah. Apapun masalahnya harus dikomunikasikan dan harus legowo menerima. Keterbukaan ya? Itu yang sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Nah, kalau menurut Pak Bagus, kira-kira apa yang menyebabkan banyak orang ini lalai dan tidak bisa memaknai ajaran tersebut? Kan padahal indah sekali gitu loh kalau Pak Bagus menggambarkan. Pasti tidak akan ada caci maki antara agama lah dan lain sebagainya. Nah, apa yang menyebabkan orang ini lalai dan tidak bisa memaknai ajaran tersebut? Nah, kembali lagi pemirsa MMI dimanapun berada, kalau kita dirasuki, dipengaruhi negatif oleh musuh-musuh yang ada dalam diri, kan itu. Dan 7 kegelapan yang ada dalam diri ini, yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu, lupa kita. Gitu. Jadi justru bukan karena pengaruh, mungkin percikannya dari eksternal gitu, ada yang lain, tapi itu ditangkap oleh kegelapan dalam diri tadi. Nah, itu kadang-kadang kita tidak menyadari, kadang-kadang tidak terlepas manusia itu kadang-kadang mudah tersinggung, kan itu misalnya. Mudah tersinggung itu memang dia ada sifat karakternya dalam kelahiran dia, itu mudah tersinggung. Gitu. Ada itu dalam kelahiran manusia, hari apa dia lahir gitu. Gitu ya? Ada sifat-sifat tertentu dia. Ada senang dipuji gitu. Ada memang pendiam dia gitu. Diapain dia pendiam, itu dalam karakter. Mungkin kayak semacam ada yang lahir Scorpio. Nah, itu memang ada bintangnya, apalagi ada garis tangan. Semua makanya berbeda-beda garis tangan itu, semua sudah dilahirkan masing-masing membawa karakter, sifat, bakatnya dalam diri. Makanya ada memang yang memiliki, kita tidak pernah ajarin dia tapi dia punya bakat. Kelebihan. Hebat juga ini, belum dijelaskan dia sudah mengerti gitu. Ada yang memang hafal dia dalam kehidupan, misalnya hafal ayat-ayat gitu. Ataupun dalam seni dia kok melukis belum diajarin tapi bakat. Nah, ini yang memang kadang kita nggak tahu pengaruh itu. Nah, pengaruh dalam diri ini kan ada dia bawa. Nah, kadang-kadang dicolek sedikit sama temennya, nggak bisa dia dalam kesadaran, terus mengakibatkan dia akhirnya jadi berontak. Nah, di satu sisi teman ini juga nggak terima, dia saling nggak terima, tidak memaklumi dan mengerti, jadi konflik. Ya, tujuannya adalah kalau mengerti tentang tattoo-masih, oh iya, kenapa dia marah tadi ya, kasihan ya tadi ya. Saya juga ngomongnya juga nggak enak gitu dengan dia. Makanya dia tersinggung, maafin saya ya. Harus segera menyadari diri bahwa kalau memang kita keliru, cepat minta maaf gitu. Nggak yang tersulut nah kemudian emosi itu, karena udah emosi, udah nggak mau minta maaf, udah gitu
nggak bisa bawa diri gitu, maunya menang sendiri, akhirnya jadi ribut kan. Iya. Nah itu yang tidak harus kita jaga selalu dalam kesadaran. Termasuk dalam menjaga kerukunan antar umat Jaga beragama. kerukunan apapun itu, misalnya jangan salah sedikit teman-teman konteksnya dengan masalah kehidupan jangan dibawa ke agama, nanti antar agama ini nggak rukun, padahal hanya hal kecil yang dibesar-besarkan jadi besar dia membawa atas nama agama. Ini yang harus dihindari, Bapak Ibu pemirsa, bahwa kita itu hidup jangan hal kecil dibesarkan. Nah, apalagi masalah kecil. Terus kalau kita dulu istilahnya, saya ambil ilustrasi, kalau kita pacaran ya, kita kesandung sedikit saja pacar kita gitu. Aduh sayang kenapa ya gitu, aduh kamu nggak hati-hati. Nah kalau kita udah jadi suami istri, dia naruh anduk sembarangan saja udah diomelin, naruh sendal sembarangan, kamu matamu di mana sih? Berbeda pada waktu saat pacaran. Nah maksudnya kita harus selalu jaga di masa-masa kita pacaran, berteman dengan teman-teman yang lain itu harus tetap jaga etika, santun dalam berbicara sehingga nyaman untuk didengar gitu. Tidak hanya kalau ya seperti itu. Mengecilkan membesarkan sesuatu Ya, yang kecil. masalah besar dikecilkan Iya. gitu. Masalah kecil dihilangkan. Nah, itu dalam konteks kita menjaga kerukunan. Kalau ada hal-hal yang memang bisa kita musyawarahkan, kenapa tidak kita duduk bersama? Duduk bersama mencari solusi, bukan kita hadir di sini dalam konteks tentang bersama teman-teman yang lain menjadi problem maker. Harus kita hadir di sana bermusyawarah menjadi problem solver gitu. Ya. Dan yang masalah adalah ketika orang sudah menutup, tidak mau komunikasi. Nah, ini yang itu kegelapan tadi nih. Kalau udah ditutup dirinya, digelapkan dirinya kan susah bisa menerima sesuatu. Itu yang memang menjadi ada masalah dalam diri. Yang memang dia terpengaruhi. Coba kita udah biarkan, apa sih nggak ada yang perlu diributkan Kalau gitu. diurai sebetulnya biasa aja gitu. Biasa saja, dan kuncinya menerima apa sih masalahnya. Kita terima dia, kita maafkan dia, Tuhan saja memaafkan misalnya seperti ini kasih sayang kembali lagi. Beda dengan kasih sayang itu cinta. Itu menarik tuh kalau kita bahas lebih dalam lagi loh Mas. Ini ya. Nah, Pak Bagus, terkait dengan peran. Ini bagaimana kemudian peran dan tantangan orang tua dalam mengajarkan tatuum asi kepada anak ini mungkin menjadi hal penting juga ya. Sebelum keluar ke lingkungan, pendidikan dalam rumah ini nih menjadi sangat penting. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Bagus. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Ini nggak kerasa kalau ngobrol sama Pak Bagus ini udah di segmen terakhir aja nih. Nah, Pak Bagus, ini menjadi hal yang penting juga terkait dengan peran dan tantangan orang tua untuk mengajarkan, menanamkan nilai-nilai tatuum asi ini di dalam kehidupan keluarga. Itu bagaimana kira-kira? Baik pemirsa MMI yang budiman dimanapun berada, bahwa kita sebagai umat Hindu ada konsep tatuum asi itu memang harus ditanamkan sedini mungkin. Sedini mungkin bahwa kalau dalam Hindu dari dia dalam kandungan, Mas. Dari dia dalam kandungan itu sudah diupacarai, namanya megedong-gedongan dari 7 bulan itu. Selalu didoakan agar menjadi anak yang soleh. Kalau dalam Hindu anak yang suputra. Menjadi anak yang su itu artinya baik, menjadi putra yang baik gitu. Dilahirkan ke dunia ini. Nah, pada waktu proses dia lahir, nanti ke pusernya itu gitu, lalu didoakan. Nanti pada waktu dia umur 5 tahun itu, anak-anak itu sudah ditanamkan nilai-nilai kasih sayang. Di sana diberikan doktrin bahwa sesama manusia itu, sesama saudara itu harus saling hargai, hormati, saling mengasihi di sana dan saling menyayangi. Nah, anak-anak itu yang umur dari 0 tahun sampai 5 tahun itu betul-betul ditanamkan kasih sayang. Kalau sudah dari 0 sampai 6 tahun itu diajarin memaki, dia diajarin ngomong kotor, diajarin untuk ngomong selalu menyakiti orang lain, kan? Apalagi kita memberikan contoh di sekitar kita. Sekalipun tidak diajari, tapi kalau anak melihat itu kadang-kadang
menjadi problem dia di kemudian hari. Siapa dia sesungguhnya? Nah dari umur 0 sampai 5 tahun itu harus anak-anak itu diberikan kasih sayang, diperlakukan sebagai raja. Karena mungkin itu golden age juga kan. Nah itu golden age dalam kategori ilmu pengetahuan tentang pendidikan anak itu adalah 0 sampai 5 tahun itu diperlakukan sebagai raja dia. Apapun yang dia inginkan hanya dijaga gitu, diarahkan, disayangi dengan penuh kasih sayang. Nah umur mulai dari 7 tahun dia sekolah kelas 1 SD sampai dengan SMP kelas 2 dan kelas 3 gitu. Kelas 2 ya batasannya. Itu diperlakukan sebagai budak. Oh gitu. Nah, dibuka karena pulang sekolah dia gitu. Nah, kamu tolong taruh sepatunya yang benar. Taruh celananya yang benar, jangan dibuang di sana sini terus tas berserakan gitu. Harus nggak disiplinkan dia. Kamu harus taruh tasnya di sana pada tempatnya. 5 sampai 12 sampai 13 tahun itu. SD ya berarti. Ya, SD, SMP kelas 1, kelas 2 itu harus tertib dia. Nanti sepatunya nggak boleh ditaruh sembarangan. Agar dia mengerti begitu, posisinya itu kita selalu suruh dia. Taruh sepatu di sana, Nak. Taruh tasmu di sini loh, di tempat meja belajarmu ini. Nah, terus mandi terus dia harus cuci kaki, pulang-pulang itu cuci tangan gitu. Dia harus lakukan itu, nggak boleh tidak. Kalau enggak, tidak boleh makan dulu ke meja makan. Harus selalu nanti sepatunya kotor, cuci Nak. Nah walaupun dia masih kotor kan nanti kita ada cuci misalnya lagi. Mbaknya nyuruh, Mbak tolong perbaiki lagi Mbak misalnya kalau ada. Penting itu ya sudah pendidikan ya. Pendidikan dia sudah melakukan. Itu karakter itu. Dia harus tidak sembarangan menyuruh manusia lain. Harus dia belajar. Belajar dia untuk diri dia sendiri dimanapun nanti dia berada, selalu mengasihi orang lain. Selalu mengasihi sesama, saling tolong menolong di sana. Karena dia sudah dengan dirinya sudah cukup mandiri dia. Ya. Di masa SD tadi sampai SMP kelas 2. Dia budak itu dia. Budak terhadap dirinya dia. Nah, kamu cuci bajumu walaupun bersih dan tidak bersih. Harus. Karena bukan untuk siapa-siapa, untuk diri dia sendiri. Ya. Untuk anak-anak itu sendiri, untuk dia bekal nanti kalau dia kuliah, kos tidak bareng orang tuanya nanti ke depan itu sudah dia cukup kuat untuk tidak sedikit-dikit, Ma ini kurang, Pak ini kurang. Manja. Nah itu kan jadi kurang kasih sayang jadi. Apalagi memang tantangannya sekarang semua serba simpel. Serba simpel. Ada gadget lah. Itu kalau tanpa terkontrol. Sekarang Amerika tuh di Amerika kalau nggak salah sekolah itu nggak boleh bawa gadget. Oke. Sama sekali harus dia beraktivitas di lapangan, bercengkrama dengan temannya. Itu kan kalau sekarang kan kita biarkan. Kita dibiarkan anak-anak asik sendiri di sekolah, sibuk sendiri, apalagi bepergian dengan rasa kasih sayang itu berkurang dia. Antar saling mengasihi itu kurang. Kan di mobil papa mamanya nyetir, terus dia mamanya sibuk ngopeni grupnya dia gitu dia. Nah ini yang dekat jadi jauh jadi dekat. Iya betul. Harusnya anak-anak diajak komunikasi. Nah ini jalan apa namanya misalnya. Kalau kita bepergian antar keluarga. Ini jalan apa namanya nih, lihat ini apa hiburannya ini di jalan ini. Kan tidak sibuk gitu, tidak masing-masing sibuk. Udah sampai turun tempat makan lagi, tempat hiburan kemana, tamasya, sibuk lagi melihat handphone, selfie sendiri. Nah itu kan jadi harusnya tidak ada itu. Taruh handphonenya yuk, apa makan, nah yuk sini nah. Sehingga rasa kasih sayang kalau kasih sayang itu terbentuk dari keluarga, baru dia akan ke masyarakat. Antar keluarga, ini dia harmonis antar negara saja kita baik, nah, antar masyarakat, akhirnya tertanam dia sejak dini tadi. Itu tujuan Tatuamasi itu sebenarnya di sana. Jadi memang penting sekali untuk dari sedini mungkin pendidikan Tatuamasi ini ya. Gitu. Oke, terakhir Pak Bagus kembali berpesan kepada seluruh pemirsa ini agar memang bisa memahami Tatuamasi itu sehingga mampu mengimplementasikan sehari-hari. Silakan Pak Bagus. Baik pemirsa MMI yang budiman dimanapun Anda berada, yang selalu dalam lindungan Tuhan, bahwa ajaran Tatuamasi ini selalu memberikan pesan dan menanamkan pesan bahwa kita sesama manusia harus saling mengasihi dan saling menyayangi siapapun dia, apapun kondisi hidupnya, dan semua makhluk harus kita
sayangi, jangan pernah menghina makhluk lain, jangan pernah menyakiti makhluk lain, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, sehingga kita ada bekal kita di masa-masa tua, di masa yang akan datang, dikala kita dijemput oleh Sang Maha Pencipta kembali. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, pemirsa dimanapun berada dan selalu berbahagia. Terima kasih Ya. Pak Bagus. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bagus ini mampu kita maknai, bahkan kita implementasikan dalam sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Baik. Pak Bagus. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Selalu ya, saya mengingatkan tetap jaga protokol kesehatannya agar terhindar dari segala penyakit dan virus yang ada dimanapun yang ada di Indonesia. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode-episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.